Daftar isi kita dalam buku ini adalah bab pertama masalah tauhid, hakikat dan kedudukannya. Nanti akan ada bahasan bab kedua keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Bab ketiga, barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka pasti masuk surga tanpa hisab. Ada keempat, takut terhadap syirik. Lawan tauhid artinya mengisahkan Allah. Lawannya syirik, dan syirik artinya menyekutu, mempartnerkan Allah dengan makhluknya dalam doa, dalam segala jenis masuk cinta dan kemudian bab kelima, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Yang keenam adalah tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Bab ketujuh termasuk syirik, memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, jimat yang digantung. Bab ke-8 tentang ruqyah dan tamimah atau jimat yang digantungkan di badan sehingga bisa merusak tauhidnya. Bab ke-9, mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya, bagaimana hukumnya dan bagaimana berlepas dari kebiasaan itu. Bab ke-10, menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Ini juga masuk bagian daripada syirik sehingga tauhidnya tercoreng. Bab ke-11, menyembelih binatang dengan niat karena Allah dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Seperti misalnya orang sengaja menyembelih di sebuah gua yang gelap, atau dia menyembelih di kuburan yang memang Nabi SAW tidak pernah lakukan itu. Kemudian bab 12 termasuk syirik bernazar bukan karena Allah. Nanti akan ada bahasannya. Bab ke-13 termasuk syirik isti'adah atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Bab ke-14 termasuk syirik istighatsah, meminta hujan dan doa kepada selain Allah. Terus saja bab-bab kita ini semuanya merincikan tentang masalah intinya tauhid. Ada bab 15, tidak ada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Ada bab 16, keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah. Bab ke-17 syafaat. Bab 18 Nabi SAW tidak dapat memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Bab ke-19 faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap yang berlebihan kepada orang soleh. Bab ke-20 sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Terus saja bab demi bab di sini sampai bab kita yang terakhir, bab ke-67, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bahasan kita adalah untuk mengenal Tuhan kita Allah. 67 bab ditulis oleh penulis ini dengan sangat rinci satu persatu, masalah tauhidnya dan masalah hal-hal yang membatalkan tauhid itu sendiri. Kita akan mulai dengan izin Allah. Bab pertama, tauhid, hakikat dan kedudukannya. Bermula daripada firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepadaku atau menyembah aku. Perhatikan di sini penulis sangat detail sampai-sampai ibadah dikasih footnote angka 1 di bawah. Ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hakikat agama Islam. Karena Islam maknanya ialah menyerahkan diri kepada Allah semata-mata yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepadanya dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Ibadah berarti juga segala perkataan dan perbuatan baik lahir maupun batin yang dicintai dan diridhai Allah. Dan suatu amal diterima oleh Allah sebagai suatu ibadah apabila diniati ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita simpulkan dan digabungkan dari definisi ibadah yang disampaikan oleh para ulama ialah semua niat,
semua perkataan dan semua perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Dan syarat agar ibadah diterima kepada Allah, karena memang kita diciptakan untuk ibadah, harus dua terpenuhi: ikhlas karena Allah, bukan karena makhluk, dan yang kedua harus mengikuti panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ikhlas tapi enggak contohin Nabi, enggak diterima. Dan ikhlas harus pada tempatnya. Kalau ada orang bilang saya mencuri tapi saya ikhlas, enggak diterima. Haram tetap. Saya ikhlas pacaran, haram. Enggak bisa. Saya ikhlas bohong, enggak bisa. Enggak diterima. Karena Nabi SAW larang itu. Ya. Jadi ikhlas harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Saya ikhlas sholat. Asar saya kerjakan 8 rakaat. Enggak bisa. Rasulullah contohin 4. Walaupun kita mau 8. Harus mengikuti baginda Nabi SAW. Dan tidak boleh ditambah, juga dikurangi. Karena Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan seluruh ajaran yang telah dibebankan dan diamanahkan kepada beliau. Jadilah orang-orang yang jadi pengikut Nabi SAW dan tidak menambah-nambah syariat yang beliau bawa. Apapun alasannya. Sebagaimana banyak orang mengatakan karena alasannya baik. Baik bagi seorang muslim yang baik di mata Allah dan Rasulnya. Bukan di mata masyarakat di sekitarnya, sukunya, negaranya. Setiap muslim harus menjadikan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai tradisinya. Dan jangan tradisi diislamkan. Sudah harus dihapus semuanya. Tradisi suku, tradisi negara, rasis ya, merasa sukunya lebih dari yang lain, sudah habis dalam Islam. Selama syahadat, saudara muslim. Contohnya kalau kita dalam saf sholat, mau tukang sampah, mau presiden, bisa sholat bersebelahan. Mau orang Arab, mau orang Afrika, sama semuanya. Yang kedua beliau angkat dalil surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Semua utusannya Allah, nabi-nabi dan rasul, semuanya menyeru, sembahlah Allah saja. Sembah artinya tunduk, patuh, cinta dan takut. Kalau Bapak Ibu bilang dalam sholat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, berarti hanya kepadamu kami tunduk ya Allah. Apa yang kau perintahkan kami kerjakan, yang kamu larang kami tinggalkan. Itu maknanya takut ya, atau sembah. Dan juga masuk dalamnya takut. Allah larang kita tinggalkan. Walaupun seluruh dunia mendukung kita. Karena takutnya kepada Allah mengalahkan takutnya kepada makhluk. Sembahlah Allah saja dan jauhi togut itu. Dilihat footnote nomor 2. Togut ialah setiap yang diagungkan selain Allah dengan disembah, ditaati atau dipatuhi, baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia atau syaitan. Menjauhi togut artinya mengingkarinya, membencinya, tidak mau menyembah dan memujahnya, baik dalam bentuk atau dengan cara apapun. Patung yang disembah tidak boleh sama sekali kita cenderung kepadanya. Tidak usah lihat, tidak usah biayai, tidak usah beli, tidak usah apa-apa. Semua yang disembah selain Allah enggak boleh sama sekali kita berikan dukungan. Makanya Nabi SAW waktu membebaskan kota Mekah, selesai sholat, yang paling pertama Nabi lakukan SAW tawaf di Ka'bah sambil menyuruh sahabat semuanya mundur. Di sekitar Ka'bah ada 370 berhala. Maka Nabi SAW keliling dan menghancurkan berhala-berhala itu satu persatu. Yang paling pertama Nabi lakukan. Maka patung-patung tersebut sebelum disentuh dengan tongkat Nabi SAW sudah jatuh. Dan semua patung yang jatuh berkeping-keping menjadi seperti pasir. Padahal tadinya batu yang besar. Sampai Tuhan mereka yang paling besar, Hubal. Dan orang-orang Quraisy menyaksikan kalau Tuhan-Tuhan mereka semuanya hancur. Sambil Nabi SAW membaca ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah hai Muhammad, kebenaran datang dan kebatilan itu pasti terhapus. Sesungguhnya semua kebatilan pasti akan terkalahkan. Jadi di sini semua yang diseru selain Allah namanya tagut.
Apapun itu harus teman-teman tinggalkan. Murnikan ibadah kita, ketundukan, cinta dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syaitan selalu membuat kita mengalihkan rasa takut, rasa cinta, cenderung kepada selain Allah. Kalau kita lagi jalan sendirian dekat kuburan, syaitannya akan bisikin supaya kita takut. Padahal mau kuburan, mau kebun, mau lautan, mau padang pasir, buminya Allah, nggak ada apa-apa sama sekali. Murnikan ini, jangan pernah terganggu. Ada keyakinan tradisi di suku kita, oh kalau ada pohon nangka di belakang rumah berarti ada penjaganya. Oh kalau ada begini berarti ada begitu. Ini khurafat semua. Orang yang memurnikan tauhid tidak ada itu. Semua ini buminya Allah. Dimanapun kita berada, banyak sekali di sekitar kita malaikat yang bertugas mengurus bumi ini. Nanti kita pelajari di bab khusus, bab malaikat. Kita akan buktikan malaikat itu ada dan ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan mereka ada di sekitar kita. Dan semua bisikan syaitan yang menganggap bahwasanya tempat ini keramat, tempat ini susah, tempat ini berbahaya dan seterusnya, ini waswas syaitan. Tidak benar. Tidak benar. Kalau kita lewat di kuburan, jelas konsep agama kita, kalau kuburan orang muslim, mereka menjadi taman dari taman surga. Dan kalau orang kafir, maka lubang dari lubang neraka. Tidak ada hubungannya sama sekali, suaranya bisa keluar, pocongnya bisa keluar. Ya, seperti sering digambarkan di film-film kita, kuburan terbuka, pocong keluar, ketuk-ketuk rumah orang minta makanan. Ya. Ini dusta semua. Kalau memang betul, pasti kakek-kakek kita sudah datang ke rumah kita semuanya. Ada yang pernah kedatangan pocong kakeknya? Tidak ada semuanya. Khurafat dari syaitan. Dan makin kita memurnikan tauhid, maka makin tenang hidup. Karena kita tahu semua ini adalah punyanya Sang Pencipta Allah. Dalil yang ketiga yang diangkat oleh penulis adalah surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhan kalian telah menyeru dan memerintahkan supaya kalian jangan pernah menyembah selain Dia. Ingat kata-kata sembah tadi, tunduk, patuh, takut, cinta, tidak perlu kecuali kepada Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, atau ibu bapak kalian. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kalian, maka sekali-kali janganlah kalian mengucapkan atau mengatakan kepada keduanya perkataan nanti aja, ibu ini, ayah ini. Ya, itu tidak boleh diucapkan. Dan ini kalimat yang paling sederhana, yang mudah semua orang ucapkan dan semua suku memahaminya. Dan janganlah kamu membentak atau kalian membentak mereka berdua, dan ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah diri kalian terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan atau kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengurusku atau mendidikku dari waktu aku masih kecil. Tapi saksi bahasan kita potongan ayat pertama. Kita tidak sedang membahas masalah bakti kepada orang tua. Tapi Allah mengatakan, dan Tuhan kalian telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia. Jangan pernah takut, jangan pernah tunduk, jangan pernah cinta, ya, kecuali kepada Allah. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan pernah berbuat syirik. Nanti kita akan bahas ada bab khusus masalah syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah, dan syirik ada dua macam ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar, seperti teman-teman sekalian, ada orang yang berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ya. Saya tahunya di sini rata-rata teman-teman dari Sulawesi. Saya waktu itu sekitar 12-13 tahun masih di Makassar, ngisi pengajian di salah satu masjid di pinggir jalan raya. Rupanya yang bangun masjid seorang pengusaha, orang Bugis yang punya kapal, sering jual
kayu ya dari Kalimantan ke Jawa dan seterusnya. Setelah saya jelaskan bab syirik, dia mengatakan, Ustaz, sudah tahu belum di pelabuhan sini, bicaranya lingkup di Makassar, pelabuhan sini ada perbuatan masuk syirik atau enggak? Saya bilang, apa itu Pak? Dia bilang, kalau ada orang yang baru mau nurunkan kapal baru di laut, maka mereka potong kambing. Terus kambingnya diapain, saya tanya? Bukannya dikasih anak yatim sebagai tanda syukur kepada Allah, bukan. Bukan bab sedekah. Tapi mereka sembeli, lalu utuh kambing itu dilempar di lautan. Waktu ditanya, atau saya tanya untuk apa? Dia bilang, supaya kapalnya nggak diganggu oleh penjaga laut. Ini menyembelih untuk selain Allah, walaupun dia baca bismillah. Tidak pernah Rasulullah SAW perintahkan sahabat, kalau mau melakukan sesuatu, baru beli kendaraan, kemudian melakukan hal-hal yang seperti ini. Sama sekali tidak pernah ada perintahnya. Dan seorang muslim harus merasa cukup dengan agamanya Islam. Tidak boleh sama sekali ditambah-tambah. Sudah cukup dengan kemurnian itu.